Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'lu alayya wa atuni muslimin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Shadaqallahul azim. Yang sama kita hormati Bapak dan Ibu pengurus Masjid Raya Andalas, Bapak-bapak penasihat kita, pengawas kita, pembina kita, ada Pak Prof hadir. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bapak RT, Bapak RW yang sama kita hormati kalau berhadir. Kemudian Bapak-bapak dan Ibu-ibu jemaah sholat subuh undangan Allah yang dimuliakan. Para remaja sholat subuh yang kami cintai, mudah-mudahan di antara Bapak dan Ibu juga hadir pada remaja kita untuk melatih diri dalam melaksanakan ubudiyah kepada Allah di waktu subuh. Kalau ingin menguasai dunia, kalau ingin Allah memperbaiki kehidupan, maka perbaikilah sholatmu, terutama sholat subuhmu. Insya Allah dunia akan mengikut, dunia akan menjadi ladang yang mudah kita taklukkan, karena kuncinya ada pada sholat subuh yang sangat dahsyat. Bapak Ibu, mari kita bersyukur pada subuh hari ini kita masih berada dalam banyak nikmat Allah. Di antaranya nikmat-nikmat yang kita dapat pada pagi ini adalah kita termasuk orang-orang yang diselamatkan dari musibah yang sangat dahsyat yang hadir ke kota kita pada 22 hari yang lewat. Kalau kita lihat dari Pasar Baru, apa yang kita gambarkan dulu dalam surat 6 ayat 6, kalau kami turunkan kata Allah hujan selama 1 minggu saja, kemudian kami keluarkan dari bumi sumber-sumber air, nah, kemudian kami ganti jalan-jalan mereka menjadi sungai. Allah sendiri menyebutkan dalam surat 6 ayat 6. Nah, kemarin jalan Dr. Muhammad Atta itu sudah 1 kilo diambil alih oleh air, mulai dari Diklat BRI sampai ke bawah Polsek, dari ke Polsek Pau, dengan lumpur dan dengan keganasan airnya. Andai kata dahsyat sekali, ya, kalau dahsyat sekali kita bayangkan, andai kata jalan Dr. Muhammad itu dirubah dengan air yang sangat dahsyat, artinya di pangkal jembatan Unan tempat Pak Prof itu berbelok ya, pasti air itu akan sampai ke Masjid Raya Andalas. Karena jalan kita lurus, maka kemarin itu 1 kilo sudah diambil alih oleh air. Mudah-mudahan kita selalu terlindungi dari segala wabah, bencana dan musibah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabiullah, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita tetap menjadi umat beliau sampai akhir hayat kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kajian kita pada pagi hari ini larangan untuk berbuat kerusakan dan hukum bagi perusak. Kita ambil dalil pertama dalam surah Al-Baqarah ayat 11 dan ayat 12. Wa iza qila lahum la tufsidu fil ardh. Dan ketika dikatakan kepada mereka, jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Qalu, dari dulu sampai sekarang jawaban mereka, jawaban orang-orang adalah innama nahnu muslihun. Kami hanya berbuat kebaikan, kemaslahatan umat. Ala innahum, kata Allah, ala innahum humul mufsiduna. Mereka itu sedang berbuat kerusakan. Walakin la yashkurun, akan tetapi mereka tidak menyadarinya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita runut kerusakan-kerusakan yang dibuat di muka bumi dari dulu sampai sekarang, itu banyak kerusakan. Tidak hanya alam, tapi peraturan dirusak. Di antaranya kalau kita runut dari Nabi Nuh saja, ambil kisahnya nanti dalam surah Hud, itu yang mendukung surat 6 ayat 6 tadi. Selama 1 minggu Allah turunkan hujan. Nanti didukung dalam surat Hud ayat 30 sampai ayat 47, menceritakan kisah banjir di zaman Nabi Nuh yang mulai dari Irak sampai ke Turki airnya, atau Armenia yang disebut sekarang Turki modern. Maka jarak air yang dikeluarkan gara-gara hujan 1 minggu itu, kata Allah dalam surah Hud, itu lebih kurang sekitar 400 km. Ya, itu jarak air yang membawa bahtera kapal Nabi Nuh alaihissalam. Nah, maka kemudian bukti-buktinya sudah tampak, dan hari ini orang sedang sibuk-sibuknya mengangkat kapal Nabi Nuh di bawah Bukit Judi, sebagaimana disebutkan dalam surah Hud pada ayat ke-43. Kami labuhkan bahtera Nuh itu di Bukit Judi di Turki atau Armenia itu namanya. Bapak Ibu, apa kerusakan yang dibuat di zaman Nabi Nuh itu, di mana seorang istri tidak lagi taat kepada suaminya, itu istri Nabi Nuh sendiri. Anaknya durhaka kepada ayahnya. Di samping tidak mau patuh dan mengakui Nuh sebagai seorang nabi, nah secara person istrinya tidak patuh kepada suaminya, dan anaknya sudah durhaka kepada ayahnya, yaitu yang bernama Kan'an. Maka Bapak dan Ibu, sebagai balasan dari 3 dosa tersebut, ya, durhaka kepada Allah, istri durhaka kepada suami, kemudian anak durhaka kepada ayahnya, maka banjir besar yang diberikan oleh Allah itu kisahnya 1 minggu hujan tidak pernah berhenti. Kemudian dari bumi keluar mata air yang sangat dahsyat. Kemudian digantilah jalan-jalan mereka menjadi sungai. Nah, di ujung ayat dalam surah 6 ayat 6 atau dalam surah Hud ayat 30 sampai 47 itu dikatakan, kami datangkan banjir itu untuk mengganti penduduk yang zalim dengan penduduk yang baru. Jadi artinya apa? Salah satu tujuannya hujan ini untuk mengganti penduduk yang berbuat zalim kepada dirinya sendiri, kepada Allah dan kepada Rasul. Nah, maka kemudian mereka mendapat balasan dengan banjir dahsyat. Di zaman Nabi Lut alaihissalam, rusaknya Allah sudah memberikan
rasa cinta, hubus syahwati minan nisa, cinta kepada lawan jenis, dirusak oleh umat Nabi Lut dengan mencintai sejenis. Allah memerintahkan, Allah memberi fitrah mencintai lawan jenis, sementara mereka rusak dengan mencintai sejenis. Itu rusaknya di situ. Nah, seperti yang terjadi di Bungus Teluk Kabung kemarin. Ya. Yang rusak itu Minang, yang rusak itu Padang. Padahal pelakunya itu lubis, jelas dari luar. Ya, seorang guru SMA yang sudah hampir pensiun 1-2 tahun lagi melakukan homo di toilet masjid, ya, di toilet masjid, dan sudah lama dipantau. Dan pada hari itu apesnya mereka sudah sepakat untuk menangkap. Yang rusak Padang, yang rusak Minang, padahal pelakunya tadi bermarga lubis, ya. Dan yang pelaku anak muda tersebut itu dari Nias. Nah, jadi lawan jenisnya itu Nias. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, ini perlu kita luruskan agar kan kita ini di Padang LGBT ini tingkat nomor 5 kita dari Indonesia. Ya. Nah, dari mana surveinya kita tidak tahu, tapi dalam kenyataannya Bapak Ibu, saya setiap malam atau pagi sudah keluar dari rumah. Subuh itu ceramah saya di Al-Hakim, kemudian masjid belakang Tansi. Itu jam-jam 4 saya sudah keluar seperti datang ke sini. Nah, itu memang banyak yang siang anto, malamnya anti itu mulai dari simpang lampu merah Padang Baru depan Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib itu sampai ke kantor gubernur atau sarangnya itu. Mereka berkeliaran di situ pakai motor, jalan kaki di jembatan Padang Baru, ya. Nah, di situ sasarannya, dan kemudian sampai ke Gor Haji Agus Salim. Nah, setiap pagi kami keluar pergi ceramah seperti ini, rata-rata nampak, bertemu terus, ya. Nah, jadi apa kesudahan dari mereka itu? Allah balikkan negeri Sodom, tempat Nabi Lut alaihissalam. Yang disebutkan itu di dalam surat Hud lanjutannya 48 nanti sampai kepada ayat 55 itu berbicara soal hukuman terhadap Nabi Lut atau umat Nabi Lut. Jadi bumi ini yang di bawah dikeataskan, yang di atas ke bawah, jadi ditulungkupkan oleh Allah. Dan di sampingnya ada laut mati yang sampai hari ini tidak ada makhluk hidup yang bisa hidup di laut mati. Artinya negeri itu tidak mendapatkan rezeki dari laut. Tidak ada udang, tidak ada ikan, tidak ada yang bisa dikonsumsinya karena lautnya disebut laut mati. Karena kadar garamnya sangat. Nah, itu adalah kebencian malaikat Jibril kepada negeri Sodom. Nah, begitu dalam sejarah kita lihat. Kemudian umat Nabi Shu'aib alaihissalam, apa yang dirusaknya apa itu? Timbangan, ya, al-mutaffifin, timbangan. Jadi di mana Allah mengatakan jangan mempermainkan timbangan, maka umat Nabi Shu'aib yang dipermainkannya timbangan. Kalau dulu di surau-surau kecil atau disurahkan guru-guru kita, contoh yang paling dekat itu membali cakuang ke bawah, menjual cakuang kate. Nah, begitu surah dari orang tua-tua kita atau dari guru-guru kita. Itu mudah. Padahal Bapak Ibu tidak hanya itu. Kalau dia menimbang aspal yang ada dari jalan depan masjid kita ini, kalau ada proyek mengaspal kemudian dikuranginya 1 senti kali beberapa kilo. Nah, itu timbangan gitu. Timbangan. Ketebalannya harus berapa? Lebarnya harus berapa? Nah, di situ kadang-kadang mar'abnya bertemu di situ. Itu orang-orang yang mempermainkan timbangan. Apa kesudahannya umat Nabi Shu'aib? Ya, nah, maka mereka ditimbun dengan tanah cadas dari Bukit Tursina. Nah, kemudian digoncang dengan gempa yang pertama sekali dilaser dengan kilat oleh Allah, kemudian retak-retak
gunung itu, kemudian datang gempa untuk menghoyaknya, kemudian tertimbunlah penduduk. Karena negeri Madian itu Bapak Ibu seperti sawalunto, dikelilingi oleh bukit-bukit. Dan di situ Nabi Musa pernah tinggal di situ karena Nabi Syuaib adalah mertua beliau. Nabi Harun tinggal di situ, yang kemudian Allah perintahkan dengan caranya untuk keluar dari negeri Madian, kemudian penduduknya yang dominan petani dan pedagang, kemudian Allah timbun dengan cadas. Banyak Bapak Ibu, kalau kita ingin melihat, ya kalau puncaknya di zaman Nabi Musa, tidak hanya menyembah batu, patung, tetapi memproklamirkan diri sebagai Tuhan. Nah, kerusakannya tidak hanya tidak menyembah Allah, tapi memproklamirkan diri sebagai Tuhan. Namrud, Qarun dengan hartanya yang banyak, Haman dengan kekuasaannya, kemudian Fir'aun dengan kerajaannya. Sehingga ketiga-tiganya kalau kita baca dalam surat Al-Anbiya dan surat Hud itu sendiri, maka mereka dibenamkan satu persatu oleh Allah ke dalam tanah. Qarun ke dalam tanah cadas yang keras, sehingga proses terbenamnya itu selama 1 minggu. Cadas yang seperti di Arab yang keras itu dibuka oleh Allah, kemudian dimasukkan, sehingga proses membenamkan Qarun itu 1 minggu lamanya. Kalau Haman dihisap oleh pasir penghisap, di gurun itu ada pasir yang terbuka lembek, kemudian kalau masuk kita ke dalamnya, masuk dan dihisapnya. Sementara Fir'aun dibenamkan ke dasar Laut Merah. Ya, ketiga-tiganya Pak dan Ibu dibenamkan hidup-hidup oleh Allah. Bahkan dalam surah Yunus diterangkan Fir'aun itu diabadikan jasadnya agar orang di belakangmu tahu akan kesombonganmu. Jadi sampai hari ini muminya masih bisa kita lihat di Mesir. Bapak dan Ibu, itu bukti daripada kerusakan-kerusakan yang mereka buat. Sehingga Allah sendiri menyebut dalam surah 30 ayat 41 atau surah Rum, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah terjadi kerusakan di darat, di laut karena ulah tangan manusia. Bagaimana melihat kerusakan itu? Kata Allah dalam surat Rum ayat 42, Fanzur, berjalanlah engkau kepada bekas-bekas dari tempat musibah itu terjadi. Jadi kita disuruh oleh Allah untuk wisata religi dalam musibah. Di dalam surat Rum ayat 42, Allah menyuruh kita Fanzur, lihatlah akibat daripada banjir atau musibah yang datang kepada perusak-perusak. Jadi Bapak dan Ibu dapat kita lihat contoh di Batu Busua, sejarah terbukalah sejarah lama. Dulu jalan Padang Solo itu kan Batu Busua, ya keluar di Paninggahan. Jadi sebelum Sitinjau Laut ada itu 1858 itu jalan Padang Solo, ya, yang kemudian dikawal ketat oleh Belanda, sehingga di atasnya itu ada proyek proyek irigasi yang sangat dahsyat dan indah. Kemudian Bapak dan Ibu, jalan itu jalan yang sangat dikawal ketat oleh Belanda pada tahun 18-an. Kemudian masih 1955 itu masih ke sana, tapi karena diawasi oleh Belanda, maka kemudian berubah jalan itu ke Lubuk Minturun, ya, yang kemudian nampak jelas Pak Begamawan. Jadi saya menulis di status media sosial saya, kalau Pak Gubernur, kalau Pak Polda agak kesulitan mencari siapa yang membalak hutan itu, kata saya, coba tanya ke si Bunian Bukit Sambuang, ya kan begitu. Karena Pak Gamawan di situ sesatnya 22 orang timnya mensurvei jalan yang pernah ada, ya, dari Batu Busuk ke Solo, kemudian dari Solo di ujung ladang. Amolah pernah ceramah di Bapak Ibu kalau masuk di Sumani
Nah, kemudian nanti 3 niniak, dari 3 niniak itu naik ke 5 niniak, dari 5 niniak tiba di ujung ladang. Nah, ujung ladang itu nanti kalau menyeberang awak itu sampai ke Lubuk Linturun, atau kalau bergeser ke selatan pas di Batu Busuk turunnya. Nah, mulai sampai ceramah ke ujung ladang tuh. Ada di situ salah satu telaga, ya telaga yang cukup jernih airnya dan manis airnya. Nah, kami sudah pernah mencoba meminum. Jadi di Sumani itu masuk ke dalam. Ya. Jadi artinya bapak-bapak dan ibu-ibu, berbagai kerusakan yang terjadi itu Allah buka Zuhar al-Fasadu, terbuka. Ada kisah unik. Nah, kisah unik di antara Batu Busuk dengan Bukit Nago, Gunung Nago. Baru saja keluar kisahnya. Jadi perseteruan antara teman yang sangat akrab, ya sangat akrab, katanya dari tahun 90-an berteman. Sehingga temannya ini dipinjamilah uang lebih kurang sekitar 40 juta. Kemudian setiap kali diminta yang mengutang tadi lebih keras pula suaranya daripada yang mengutangkan. Kemudian lama-kelamaan mereka berpisah jauh, dan kemudian hampir saja 3 bulan terakhir ini yang mengutang ini kembali kepada tempat saudaranya tempat mengutang ini, dan dia membangun, ya dia membangun rumah, ya hampir selesai dan mulai pindah ke situ. Apa yang terjadi hari Selasa tanggal 27 ya 25 November, nah itu mereka mengulang lagi, yang mengutangkan ini mengulang meminta. Ala model ikor sakia sedang bangun rumah, bayilah itu yang boleh, begitu kira-kira. Dan di saat itu, dia bersumpah-sumpah demi Allah, dah ada itu yang boleh, rumahku anak yang membangun. Nah, begitu akhirnya Pak. Hari Selasanya, pada hari Kamisnya, rumah yang baru dibangun tadi, kendaraan, suami, anak, dan segala yang disimpan pengakuannya sekitar 400 juta lenyap dibawa oleh air. Itu kisah yang tinggal dari yang terjadi, ya, yang terjadi di Kota Padang. Nah, mungkin nanti Bapak Ibu akan membaca yang muncul saja di media sosial di Bapak-bapak, dan itu diminta diceritakan oleh yang bersangkutan, minta diceritakan sehingga diangkatlah kisahnya. Di banyak kisah-kisah yang terjadi. Kalau di Palambayan itu Bapak dan Ibu, maaf Bapak Ibu, di mana pada Palambayan itu seorang ibu dengan suami berniat untuk pergi haji. Nah, kemudian haji katanya tidak mungkin, sudah terlambat umur, kemudian tertunggu. Kata istrinya, bagaimana kalau kita umroh saja dulu. Nah, dalam masa-masa berdebat 1 tahun, berdebat tidak dapat keputusan, disimpan, kemudian uangnya dipinjam, kemudian dikembalikan, dan kemudian ditanya lagi oleh suaminya, "Ilo wak kapai kuah?" Ya, beko saki walai, beko anyi gitu kolai. Ini bahasa terakhir dari suaminya. Nah, maka kemudian memang itu terjadi kalau kisah di Palambayan. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, semua harta atau uang yang direncanakan untuk naik haji atau umroh tadi lenyap bersama suaminya. Itu kisah kalau kita ambil. Kalau Bapak-bapak ingin tahu yang posisi bencana di Palambayan itu, kalau Bapak Ibu masuk di Bawan, itu tempat mirip saya tuh Pak Bro. Dari Bawan naik ke atas nanti ada Batu Kambiang, kemudian di situ ada MTI, kemudian terus naik. Jadi Salare Aye, Aye Ange, sampai Koto Alam, nanti baru sampai ke
Alam Bayan. Nah, itu lokasi yang terjadi bencana besar kemarin ini. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kisah-kisah dari balik berita-berita dari balik musibah, nah, itu yang terjadi. Nah, oleh sebab itu kita ingin tahu kalau keinginan Allah terhadap perusak-perusak itu apa hukum yang pantas untuknya. Dijawab oleh Allah dalam surah Al-Maidah ayat 33. Apa kata Allah? Dalam ayat surah Al-Maidah ayat 33. Pak dan Ibu, innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulah, di mana orang-orang, balasan bagi orang-orang yang merusak hukum-hukum Allah dan merusak sunnah-sunnah Rasulnya, wa yas'auna fil ardi fasada, dan mereka di muka bumi ini melakukan kerusakan di muka bumi. Hukumannya ada 3. Yang pertama, ayyuqattalu, bunuh mereka. Siapa yang membunuh kaum pelu? Ya, siapa yang membunuh apa ketelah? Bahwa nak bisa benar. Artinya kalau mereka terbebas kong kali kongnya, mereka masih bisa ditutupi, disembunyikan, ya. Salah satu Pak Prof, maaf kita melihat Terabox yang di Jakarta itu kenapa terbakar? Karena hasil baru saja dia memetakan hutan yang ada di Indonesia. Dia sudah punya data berapa yang gundul dan siapa yang itu baru saja didapati oleh drone canggihnya, sehingga dia bisa mengukur mana hutan yang masih baik dan mana hutan yang sudah gundul. Nah, baru saja. Kemudian mendadak saja gedung itu terbakar dan pemiliknya, bosnya dijadikan tersangka dengan alasan gedungnya tidak memiliki jalan untuk lari bagi karyawannya. Banyaklah. Padahal kalau secara politik kita melihat begitu, dia baru saja memetakan hutan-hutan yang sudah gundul dan PT mana yang menggundulinya, ya itu baru saja dapat datanya. Nah, kemudian ini yang terjadi. Kenapa tidak ditetapkan sebagai bencana nasional? Kalau sudah bencana nasional, nanti PBB dengan timnya tidak akan membantu korban saja, tapi akan meneliti penyebab daripada. Nah, maka itu tantangan. Dan yang paling luas yang memiliki hutan Sumatera dan Kalimantan, sudah jelas di kayu itu sudah dibuka rahasianya, ya 2028 itu banyak, itu simbolnya sangat tinggi itu, Pak. Ya, merek kayunya 2028. Bapak Ibu, itu kalau kita melihat dari segi politiknya, kalau dia tidak bisa dibunuh, kata Allah di hukum yang kedua bagi mereka itu adalah ayyusallabu, cari persimpangan perempatan jalan, kemudian salib dia di situ, maka yang lewat melemparnya. Itu bagi perusak-perusak. Jadi kalau yang di bumi kemarin itu Bapak Ibu seharusnya model itu, ya. Nah, cuman dinas pendidikan sedang mengkaji dan akan memecat. Nah, kalau ormas di Sumatera Barat mengharapkan diusir, ya kan begitu. Nah, Bapak dan Ibu, yang ketiga, apa hukuman bagi orang yang merusak? Autu qatta'a aidihim wa arjulahum min khilaf. Dipotong tangannya dan kakinya secara bersilang. Ya, potong tangannya, tangan kanan atau kaki kiri, atau kaki kanan dengan tangan kiri. Nah, begitu kata Allah. Apa tujuannya? Zalika lahum hizyun fid dunya, supaya mereka yang melakukan rusakan itu bina dia tinggal di dunia. Ndak bakaki, cie, ndak batangan. Nah, begitu, hina. Tapi kata Allah, walahum fil akhirati azabun azim. Karena kong kaling kongnya dia tidak terhukum di bumi ini, kata Allah, aku berikan azab ganda nanti di akhirat.
Itu surat Al-Maidah pada ayat ke-33. Apa masih ada kesempatan bagi mereka bertaubat? Ada, jawaban Allah pada ayat ke-34. Illal ladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim. Kecuali bagi mereka yang bertaubat kepada Allah dengan sungguh-sungguh, sholat sunat taubatnya. Nah, tapi ada di sini kalimatnya an taqdiru alaihim, mengganti sesuatu yang rusak akibat kerusakan yang dia buat. Ini tidak bisa jobare 5 kilo dan disandang itu apa? Ya, tidak salah saya itu harus diganti yang punya kerusakan. Begitu syarat untuk bertaubat itu. Ya, kalau rumahnya habis gara-gara tanda tangan, gara-gara proyek kita, gara-gara tambang kita orang menjadi celaka, rumahnya habis, kendaraannya hilang, nyawanya habis, maka jawabannya harus diganti. Pendukung dari taubat yang harus dilakukannya. Nah, Bapak dan Ibu boleh kita surut kepada ayat 32. Ya, apa hukuman di situ Bapak Ibu? Di ayat ke-32 surah Al-Maidah ini Allah memberikan gambaran untuk menyelamatkan manusia itu bahwasanya annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadatin fil ard. Jadi kalau manusia itu membunuh satu orang saja dibunuh atau terbunuh atau meninggal gara-gara kebijakan kita, gara-gara proyek kita, maka sama dosanya dengan membunuh sekalian manusia. Tidak tanggung-tanggung. Ya. Nah, kemudian kata Allah, faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nas jami'a. Jadi kalau ada di antara korban-korban banjir yang hari ini ayah sudah meninggal, ibu sudah meninggal, ada lagi tinggal sebatang kara, anak kecil, maka siapa yang melanjutkan kehidupannya, menjamin kehidupannya, maka pahalanya sama dengan memberi kehidupan kepada semua manusia. Jadi kalau ada korban-korban yang hari ini banyak ya yang sudah ditinggalkan, maka oleh sebab itu Bapak Ibu, kita sama dengan memiliki pahala menyelamatkan kehidupan sekalian manusia di muka bumi ini. Nah, ini nanti gabungannya surat Al-Maidah 32, 33 dan 34. Bapak Ibu, sebagai kesimpulan dalam surah Az-Zumar ayat 42 sampai 47 nanti bisa dibaca, di mana setelah kata Allah di tengah-tengah kematian itu ada kehidupan. Nah, contohnya di tengah gulungan air bah, lumpur, kayu dan lain sebagainya, Allah sebutkan di tengah-tengah itu akan ada kehidupan. Contohnya yang di Pelambayan tadi, fatan umur 3 bulan, 2 hari dalam gulungan air lumpur, kayu. Kemudian setelah 2 hari ditemukan anak umur 3 bulan. Logikanya tidak masuk. Ya, tapi Allah sudah menjawab dalam surat Az-Zumar 42, 43, 44 di mana dikatakan di situ bahwa di dalam kematian itu ada kehidupan. Jadi menurut logika kita mati, nah, sifatan 7 keluarganya meninggal, ayahnya, ibunya, nenek dari ibunya atau ibu dari ibunya, dan kemudian ayah dari ibunya, 7 orang keluarga Fatan ini hilang semua. Kalau sekarang tinggal bersama Bako. Jadi artinya Bapak Ibu, tidak mungkin rasanya anak umur 3 bulan bisa selamat di dalam lumpur, tapi Allah berikan. Karena apa? Karena mereka bersandar hanya kepada Allah, karena dia disebut anak malaikat. Seorang bapak berumur 32 tahun di Aceh Tamiang, 3 hari 3 malam berpegang di pucuk kayu di banjir besar. Apa zikirnya yang disebutnya? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula
wa ni'man nasir. Itu zikir yang latah disebutnya. Kemudian dia berdoa, ya Allah, sudah 3 hari aku di pucuk air, di pucuk ini air tidak surut, lumpur di bawah sudah sangat dalam. Kalau aku berjalan pasti celaka. Maka apa yang dimintanya? Perutku sudah tidak tahan lagi dari lapar. Nah, datanglah bantuan, sebuah kulkas hanyut, tidak rusak, tidak tenggelam, kemudian hanyutnya terlentang. Begitu kulkas tadi dibuka, lengkap di dalamnya, siap saji untuk dimakan. Ya, begitu Allah mendatangkan pertolongan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Datang dari tempat yang tidak diduga dan di luar logika. Masa kulkas yang begitu sudah digulung-gulung air tidak rusak dan tidak masuk air ke dalam keadaan bersih dan isinya banyak makanan datang kepada sang bapak yang berumur 32 tadi. Banyak kisah-kisah yang kita lihat dari dibalik atau boleh dikatakan berita dibalik bencana. Dan ini yang pernah pula terjadi dulu masa tsunami Aceh. Seorang pemuda yang sudah hanyut sampai ke Selat Melaka, hampir ke Malaysia, selama 1 minggu di tengah laut. Ya, nah, bagaimana cara Allah mendatangkan makanannya? Allah datangkan dua macam buah secara bergilir. Buka sejarah tsunami Aceh 2004. Ya, seorang pemuda yang Allah beri makanan pertama dengan pisang yang belum pernah dia lihat pisang sebesar itu katanya. 1 tandan. Begitu nafsunya ingin menguasai, tadinya dia bergantung dengan kayu, kemudian dia ingin menyelamatkan supaya pisang selamat, maka dipegang. Begitu dia pegang tandan pisang tadi, dia terbenam. Maka dengan rela dia lepaskan pisang, dia kembali berpegang dengan kayu. Begitu datang jam makan lagi, pisang tadi mendekat kepadanya. Itu kisah yang sangat dahsyat. Begitu pula jeruk. Jeruk katanya belum pernah saya melihat jeruk sebesar itu dan semanis itu. Ya. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, di Aceh itu juga dulu pernah terjadi bayi umur 3 bulan di Parabuang Atok selama 1 minggu. Jadi bagi Allah sangat mudah. Az-Zumar 42 sampai 47 itu sudah menceritakan, kalau bersandar kepadaku maka aku yang akan mengurusmu. Ya. Nah, tapi kalau sudah bergetar, berubah tempat bersandarnya, nah, maka pada saat itu dia akan disulitkan sendiri. Jadi dalam bencana itu mari kita tetap pasrah hanya kepada Allah, dan Allah yang akan mengatur bantuan untuk kita. Nah, jangan sampai kita menjatuhkan diri kita di hadapan manusia, ya kemudian merengek kian kemari juga tidak boleh. Kepada Allah dulu, yakinkan diri akan ditolong oleh Allah. Nanti akan ada utusan-utusan Allah, malaikat tak bersayap namanya gini. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kemudian kesimpulan kedua, hadis qudsi. Sabarlah dengan bencana yang kuberi, kata Allah. Redolah dengan ketetapanku, kemudian bersyukurlah dari nikmatku. Itu pesan Allah melalui hadis qudsi. Hadis qudsi itu firman Allah yang tidak tercantum dalam Al-Quran. Nah, kemudian apa yang Bapak Ibu di ujungnya, kalau kamu tidak sabar dengan ujianku, kalau kamu tidak bersyukur dengan nikmatku, dan kau tidak redo dengan ketetapanku, carilah bumi selain bumiku untuk tempat tinggalmu, dan carilah Tuhan selain aku. Nah, itu kalimatnya tidak tanggung, dahsyat. Bapak dan Ibu, kemudian yang terakhir, kalau kita akan membantu di saat-saat musibah terjadi, ya, maka sebaiknya di hari pertama, hari kedua musibah itu, kalau kita akan membantu makanan, mari kita lihat sikonnya. Rumahnya lah hanyut, periuknya ndak ada, awak datang mantan bare. Ya, itu rasanya bantuan yang tidak cerdas. Jadi sebaik-baiknya bantuan pertama untuk mereka yang sudah itu, ya kurma,
Ya, kurma bisa kita berikan, kita bungkus, bisa dilempar, dia tidak akan. Kalau tidak bisa kita datang dilempar dan dia bisa masih aman. Kurma itu berpuluh-puluh hari, berbulan-bulan aman disimpan kalau tidak kena air. Yang kedua tentu roti kaleng lah. Ya, roti kaleng yang bisa kita lempar juga memberikannya kalau tidak bisa kita masuk ke lokasi. Nah, kemudian nanti dia bisa bertahan. Ini cara mengantisipasi hari-hari masa sulit bagi yang kena musibah. Nah, mungkin kalau dari segi sambalnya, mungkin sarden lah, tidak nado keriuk, tidak bisa dibakar dan bisa dimanfaatkan dan bisa dimakan. Ini cara-cara kita membantu, sebagaimana kemudian menjadi lucu-lucuan di Aceh Tamiang. Ya, karena bapak-bapaknya sudah tidak punya pakaian, bantuan pakaian yang datang daster banyak, atau pasol seminggu bapak-bapak itu pakai daster. Ya, sebelum pakaiannya datang. Ya, tapi mereka dalam keadaan bahagia. Aiko syukurlah untuk pala pedingin kami lah doa. Ya, ampuni kami ya Allah memakai pakaian wanita. Begitu mereka menyebutnya. Jadi mudah-mudahan bapak-bapak ibu-ibu, kalau kita membantu, mari kita cerdas dalam membantu, beramal sehingga yang kita bantu tidak merasa tersinggung. Ya, tidak merasa tersinggung. Dan kalau kita sekarang mendatang ke lokasi seperti Batu Busuk, Gunung Nago, kemudian di samping Luminpar atau di tempat-tempat lain ke Palambayan, maka yo malenggang babuah tangan awak. Karena mereka begitu melihat rombongan-rombongan datang, mereka sangat harap. Jadi kalau kapai foto-foto saja, kata orang ketinggian tilah dulu. Ya, kalau selfie saja, tidak usahlah kita pergi ke sana. Karena begitu rombongan turun dari mobil, mereka sangat harap sekali ya bantuan. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, inilah ini keadaan kami di Bandar Gadang termasuk yang terdampak. 15 orang ustadz-ustadz tinggal di Geria Permata. Itu rumahnya rata-rata bapak dan ibu 1,5 meter lumpur di dalam rumah. Ada Ustadz Suprizen yang sedang di Mekah waktu itu, rumahnya masuk air. Sehingga kami Ustadz goro untuk mengeluarkan lumpur. Ismet Eka Putra, Yulisman In, Erizal Labai, ada 15 itu. Kemudian ada Ali Amran Abbas, Abdul, seorang kori. 15 orang Ustadz tinggal di satu komplek Geria Permata Bandar Gadang. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, 3 masjid, 4 musola kami di Kelurahan Bandar Gadang itu terdampak masuk air, masuk lumpur, termasuk masjid kami. Ya, sehingga kami Bapak Ibu tidak memiliki tikar lagi karena sudah bergelimang lumpur. Setelah dicuci berhari-hari belum kering sampai hari ini karena panas baru 3 hari baru panen. Ya, jadi sampai malam tadi kami masih mencuci karpet. Nah, dan berniat insya Allah menjelang Idul Ramadan datang, mudah-mudahan kami bisa mengadakan karpet secantik karpet Masjid Raya Andalas. Ya, amin. Mudah-mudahan masjid kami besarnya 10 kali 10. Jadi yang kami butuhkan 100 meter. 100 meter daripada tiket sholat kami yang masih terdampak. Jadi malam tadi kami masih mencuci karpet kami di masjid kami. Tapi kalau di tanah lain ini banyak yang tidak siap belum, panjang bana dikarapak katanya kan. Nah, jadi sehingga kami berinisiatif mencuci sendiri di masjid, kemudian cuci 2, kemudian bisa dipakai lagi, dijemur, kemudian cuci lagi yang lain. Itu yang sedang kami alami di Masjid Darussalam, Kelurahan Tabiang Bandar Gadang, Nanggalo, yang terdampak 3 perumahan. Masjid Nurhama itu tempat berwuduknya dilarikan oleh banjir, tinggal masjidnya. Masjid Taubah itu masuk lumpur 1,5 meter.
Kemudian musola Jannatul Naim itu hilang sampai ke atap-atapnya. Ya, Masjid Al-Hijrah di Taruko itu di tempat kami semuanya itu lebih kurang setengah meter lumpur masuk ke dalam. Ya, kemudian ada musola Jabal Khair, kemudian ada Masjid Darul Mutmainah, Darul Mukmin, dan kami Masjid Darussalam. Nah, itu kondisi Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan Allah mendatangkan pula kulkas yang isinya di dalam tikar sholat. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu, salah dan janggal mohon maaf. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.